Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosin Raulia. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Kabupaten Lumajang, dengan nomor induk mahasiswa yakni 2022 11236. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 3 dari kelas 3B. Baik, saya di sini akan melakukan presentasi tugas tema 3, yakni tentang teori belajar kognitivisme dan teori belajar humanisme. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang diampu oleh dosen saya, yakni Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPDI. Baik, adapun poin yang pertama yakni ada pengertian teori belajar kognitivisme. Pengertian teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih menekankan pada belajar. Belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Yang selanjutnya ada contoh penerapan teori belajar kognitivisme di kelas. Jadi, dalam menerapkan teori belajar kognitivisme ini, Bapak dan Ibu guru perlu fokus pada proses belajar, proses berpikir siswa, dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya dan kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mentalnya. Adapun contoh kegiatan yang bisa Bapak dan Ibu guru lakukan dalam menerapkan pembelajaran kognitivisme antara lain, yang pertama yakni minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritisnya. Yang keempat, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, yakni membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Dan yang terakhir, yang keenam, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Dan yang selanjutnya yakni ada tokoh teori belajar kognitivisme. Yang pertama ada teori belajar perkembangan kognitivisme dikembangkan oleh Jean Piaget.
Teorinya ini memberikan banyak konsep utama dalam lapangan psikologi perkembangan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Menurut Piaget, bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didiknya. Jadi, peserta didik itu hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan dari guru. Jadi, guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif dan mencari atau menemukan berbagai hal dari lingkungan. Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Jadi, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Jadi, bahan yang harus dipelajari anak itu hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Jadi, berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya di dalam kelas. Jadi anak-anak itu diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya, seperti itu. Adapun tokoh yang kedua, yakni ada tokoh teori belajar perkembangan konektivisme yang dikembangkan oleh Branner. Berbeda dengan Piaget tadi, Branner ini melihat perkembangan kognitivisme manusia ini berkaitan dengan kebudayaan. Jadi, bagi Branner, perkembangan kognitif seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari. Menurut Branner, untuk mengajar sesuatu tidak usah ditunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Jadi yang penting itu bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka yang dapat diberikan padanya itu dengan lain perkataan perkembangan kognitif seorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi, penerapan teori Branner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Baik, yang selanjutnya poin kedua ada pengertian teori belajar humanisme. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal ini peserta didik ini dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya sehari-hari. Jadi teori humanisme ini berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Jadi pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada contoh penerapan teori humanisme di dalam kelas. Yang pertama, guru dapat memberikan reward
kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik perlu dihindarkan dari tekanan pada lingkungan sehingga mereka merasa aman untuk belajar lebih mudah dan bermakna. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Yang selanjutnya ada tokoh teori belajar humanisme. Yang pertama ada teori humanisme menurut Arthur Kamm. Jika membahas mengenai teori humanisme ini, maka salah satu tokoh terkenal yang paling sering disebut-sebut yakni Arthur Kamm. Beliau ini adalah seorang psikolog sekaligus pengajar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Menurut pendapat Kamm, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dan yang paling penting itu, kita tahu bahwa seseorang tenaga pengajar itu tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanisme ini. Yang selanjutnya ada teori humanisme menurut Abraham Maslow, yakni menurut Abraham Maslow, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid, sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Dan yang terakhir ada tokoh teori humanisme menurut Carl Rogers. Menurut Carl Rogers juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanisme ini. Jadi, beliau menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya, tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai tema 3, yakni teori belajar kognitivisme dan teori belajar humanisme. Mohon maaf jika dari penjelasan saya ada yang salah atau kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya di sini juga masih belajar, jadi mohon dimaklumi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.